Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP juga yang akan mereview jersey tim Liga 1. Setelah pada video sebelumnya saya membahas atau mereview jersey Liga 3 asal Boyolali ya, Persebi. Nah, sebetulnya pada video kali ini tuh saya akan mereview jersinya Persis Solo away tahun kemarin. Tapi karena barang yang saya pesan sudah datang sebelum waktunya, diperkirakan tuh tanggal 13-an, 14-an sampai 15-an gitu ya. Tapi ini udah datang duluan. Namun saya baru sempat mereviewnya sekarang dan menayangkannya di hari ini. Ya, udah saya pakai baju Persib nih, udah tentu banget ya saya akan mereview jersey yang paling awal muncul di BRI Liga 1 apa enggak ya tahun depan ini ya sponsornya ya. Intinya di Liga 1 musim 2023-2024 Persib Bandung. Nah, box set ini sudah saya buka duluan di TikTok saya ya, di VIP_jersey. Di situ tertulis di luarnya itu bahwa untuk pembukaan harus untuk membuka kemasannya itu harus di video, di unboxing semacam itu, supaya ada ketika kerusakan segala macam klaim-klaimannya lebih mudah dan enak. Dan karena udah ditempeli semacam itu, saya rasa bakal aman gitu ya kurirnya membawanya. Tapi ya karena perjalanan dari Bandung sampai ke sini itu lumayan jauh dan lama lewat darat, saya pilihnya itu yang versi murahnya ya, pengirimannya ya, itu pun masih 80 ribuan ya saya kenanya ya, ongkirnya ya. Dan terdapat sedikit kepenyokan di bagian atas dari box set ini. Sedikit mereview dari box setnya dulu ya, sebelum saya buka jersinya tentunya ya. Box set ini cukup kokoh jika dibandingkan dengan dua musim sebelumnya yang plastiknya lo lebih tipis, box setnya lah lebih tipis, tapi bisa dirangkai sendiri. Kalau musim kemarin kan juga semacam ini ya, cuma lebih kecil. Kalau saya selalu lupa ingat karena saya reviewnya itu jersinya milik teman saya, udah saya review juga ya yang musim kemarin ya, player isunya juga di harga 500 ribuan. Tapi ini musim ini lumayan kokoh dan lumayan besar gitu ya, dengan tulisannya Persib Authentic Jersey. Di dalamnya lagi terdapat semacam kayak tanda tangan gitu, tapi tulisannya itu adalah Persib Authentic Jersey. Modelnya aja dibikin kayak tanda tangan gitu ya. Terus ada garis berwarna biru cerah di bagian tengahnya sini ya, cakep sih ya. Untuk bagian belakangnya itu terdapat semacam clipping ya, bisa dibilang kayak gitu, clipping dari para legenda-legenda Persib dari tahun 90-an ya, karena jersey yang kali ini mengusung tema 90-an. Di sini ada Mark Klok juga yang mungkin nantinya bakal menjadi legenda Persib. Terus ada beberapa pemain lagi dan diselipkan di sini ada Persib Store official merchandise. Oh ya, sebagai informasi aja nih, saya sudah membeli juga nitip ke seseorang yang ada di sana ya, untuk jersey replikanya versi away-nya. Nanti bakal dikirim juga dan akan direview di sini. Oke, langsung dibuka aja seperti apa isinya di dalam. Weh, nah kan jatuh kan. Sebelum kita ambil yang jatuh, saya terkejut juga nih, ada tulisan lagi di sini, yakni apa nih ya terusannya ya? Inspired by 90s, worn by the futurists. Ya, intinya terinspirasi dari tahun 90-an dan akan dipakai untuk kedepannya gitu sih ya. Untuk tim-tim yang udah lama berdiri sih bisa ya pakai desain 90s semacam itu ya, terinspirasi dari jersey 90-an mereka. Tapi kalau untuk tim-tim yang dibilang baru atau berpindah-pindah semacam yang ya sebutkan aja lah ya, itu susah sih ya. Oke, saya pungut dulu di bagian bawah ini. Tadi ada masker lagi 3 biji, yang musim kemarin juga dibonusin lagi masker ini. Ini sepertinya banyak sekali ya Persib Store ini membuat masker semacam ini dan akhirnya dibonus-bonusin. Ya kan ini udah nggak pandemi lagi ya, ya sudahlah diedarkan aja di jersey player isunya. Apakah nanti yang replikanya juga dapat masker semacam ini? Ya kita tunggu saja. Wow, ini jersinya. Wow, dalamnya udah nggak ada lagi ya, clear ya, udah ya. Langsung di jersinya terdapat, saya kira ini awalnya sertifikat autentik, namun ternyata bukan ya, semacam ya penguat aja supaya lipatannya lebih rapi dan mudah untuk memasukkan ke dalam box setnya. Jadi ukurannya segini ngelipetnya gitu. Cakep sih ini ya. Langsung kita jembengkan saja jersinya. Wow,
size-nya lumayan gede ya untuk double XL-nya ya. Apakah ini kedodoran buat saya atau enggak? Dan untuk informasi aja, ini nggak ada, walaupun player issue, nggak ada slim fit yang untuk para pemain gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk segala macam kalangan gitu. Karena dengan temanya retro itu mungkin zaman dulu nggak ada tuh yang slim fit di bagian pinggang itu gitu. Langsung saya pasangkan dulu hangernya supaya lebih enak mereviewnya. Seperti biasanya saya akan memulai dari sisi kerahnya terlebih dahulu dengan menggunakan lidah kerah yang berbahan rib dengan 4 strip warna putih gitu ya. Di ujungnya ini ada semacam perbedaan ribnya ya, seolah-olah ini rajutan atau bisa dibilang jacquard gitu, mirip-mirip jacquardnya yang Persija musim kemarin ya, yang ujung-ujungnya aja ya, tapi ya berbeda sih, ini inovasinya lebih terkini dan baru gitu ya. Hal serupa juga terjadi di bagian belakang dari lidah kerah ini. Di sini ada semacam jahitan tersendiri berbentuk segitiga, nggak kelihatan di kamera ya. Nanti kalau di zoom aja bisa kelihatan ya kalau didetilkan ya. Terus jadi ini sedikit komentar aja dari saya ya. Jadi semacam identitas tersendiri. Kalau ingin jersey 90s itu harus dikasih lidah kerah semacam itu ya. Padahal ya nggak juga sih. Tapi seolah-olah aja nih, jadi identik ya. Kalau ada lidah kerahnya bisa dibilang 90s atau retro semacam itu. Di dalamnya lagi terdapat ini namanya ya, sudah lama banget nih nggak nge-review jadi lupa ya. Neck band ya, neck tab semacam itu dengan tulisan Persib yang di emboss. Ini semakin mewah karena embossannya ini detailnya cakep abis ya, walaupun kecil tapi wow, ini sesuatu hal yang baru menurut saya ya, jarang nih, belum ditemukan nih, saya belum menemukan hal semacam tersebut. Terus di dalamnya terdapat size tag. Size tag-nya ini saya memilih 2XL, semoga muat dan nggak kedodoran buat saya, dan semoga saya nanti nggak lupa untuk mencobanya ya, karena di video sebelumnya saya kelupaan mencoba jersinya Persebi itu. Ini 2XL, terus juga warnanya itu berwarna silver, jadi semacam menyatu dengan belakangnya yang nggak begitu nampak nih size-nya nih, di kamera pun nggak begitu nampak. Apa kamera saya yang perlu di-upgrade? Bisa jadi. Oke, double XL dan tulisannya nggak begitu kelihatan juga ini apa, bahannya pun berbeda ya, kayak polyflex tapi lebih kasar semacam itu ya. Kembali lagi di kerahnya, membentuk V-neck di bagian depannya tapi ditumpuk di bagian paling depan. Jadi semacam ada tonjolan di sini tapi nggak begitu ketara sih menurut saya ya. Di punyanya saya ini nggak begitu ketara. Kalau di reviewer yang lain mungkin mengganggu ya, saya nggak tahu. Yang jelas di jersey yang saya punya ini sementara ini belum saya pakai dan kayaknya nggak begitu nampak ya perbedaannya di sini ya. Timbulannya semacam itu berwarna putih dan bahannya ini adalah bahan kain yang biasa ya, bahan kain dry fit bintik semacam itu di bagian kerahnya ya. Untuk listnya aja sih nggak masalah ya. Lanjut di bagian lengannya menggunakan t-shirt gitu ya. Potongan lengan t-shirt, bukan raglan ya, karena 90s gitu ya temanya ya, retro gitu. Tapi dikombinasikan di bagian atasnya ini semacam ada potongan pola lagi ya, jahitan kiri dan kanannya, terus ditutup lagi di bagian samping. Bahannya masih sama semua, baik bagian depan maupun samping maupun atas segala macam, tidak ada kombinasi bahan. Yang berbeda hanya di bagian bawah ketiak atau ketek gitu ya. Menggunakan bahan yang berpori-pori cukup lebar ya, bisa dibilang polymesh ya gitu ya. Bisa mengeluarkan keringat di bagian ketiak ini secara aerodinamis gitu kali. Lebih cepat kering dan nggak mudah bau. Itu mungkin fungsinya ya. Terus di bukaan lengannya di sebelah kiri ini bahannya masih sama semua, tidak menggunakan rib atau tidak menggunakan bahan yang lain lagi, cuma ditambah jahitan gitu aja ya. Sponsornya menggunakan bahan polyflex ini menurut saya ya, bukan DTF kali ya. Kayaknya polyflex yang tipis gitu. Tapi ya nggak tahu ya, soalnya nggak timbul nih dari bahan sublimannya ini. Kayaknya sublimasi nih ya, tapi nggak tahu juga. Semoga bukan sublimasi. Kalau sublimasi itu biasanya ngangkat ke atas ketika terkena polyflex berwarna putih semacam ini. Tapi ini enggak, ini ID Express, terus ada pria punya selera. Lah ini saya nggak tahu lagi nih ya, ini produknya apa? Pria punya selera ini produknya apa? Kalau ditonjolkan produk yang betulannya mungkin nggak boleh ya.
Ada Inter Soccer by Pria Punya Selera, ya kurang lebih sama. Ini bisa dibilang mirip-mirip kasusnya dengan es botop gitu ya. Tapi ya begitulah ya. Ini untuk mencari sponsor masuk ya biarkanlah gitu. Di lengan sebelah kanannya dikosongin sponsornya karena lebih fokus nanti untuk patch Liga 1. Tidak ada yang bisa dibahas lagi di sini, namun di bagian belakang dari lengan kirinya itu, ya mohon maaf nih ya, ada sponsor Indomie. Namun polyflagnya itu kayak berkerut-kerut gitu ya, nggak rapi, nggak sempurna sih menurut saya ya. Semacam masih panas tapi udah dilipet gitu. Tapi ya nggak tahu juga, ya nggak begitu ketara sih, minimalis sih. Cuma ya agak kurang gitu. Terus di ujung lengannya ada hang tag, bukan di bagian dalam gitu ya hang tagnya ya, di bagian lengan sebelah kiri. Wow, kok kekelintek ini. Oh, ini stiker ya, semacam stiker hang tagnya, jadi bisa dicopot tulisan Persibnya dan ditempel di tempat yang kalian suka. Nah, itu aja, nggak ada tambahan lainnya. Ini harganya ya di sini. Harga dari Persib Store yakni Rp799.000, naik sekitar 250-an ya, karena musim kemarin tuh 550-an, 600 sudah sama name setnya dan sama box setnya, dan awal-awal tuh dapat diskon kalau nggak salah. Itu aja, dan lanjut kita bahas bagian tengahnya. Bagian depannya saya mencari aparelnya, namun nggak ketemu, sembunyi dia ternyata ya, karena di bagian tengah sini sudah diisi logo Persib Bandung dengan 2 bintang di atas, dan bahannya ini rubber 3D, namun ada semacam velcro-nya gitu ya, bukan velcro siapa ya, kayak tatami tapi bukan tatami juga, yang bagian perak-peraknya ini. Di belakangnya airnya ini cakep abis loh. Ini sesuatu hal yang baru lagi menurut saya ya, inovasi terbaru dari Persib Bandung nih. Setelah musim kemarin kalau nggak salah ada lingkarannya dan agak kecil gitu, kali ini tidak ada lingkarannya, tidak ada background, dan ditaruh di bagian tengah dari jersey. Ya ini hal yang baru, bukan yang retro ya, karena biasanya kalau retro itu di sebelah kiri kanan udah ada aparelnya, dan seperti biasa penempatannya. Kalau ini bagian tengah ini ya inovasi terkini lah ya. Di bagian depan ada 2 sponsor, Indofood dan Aladin, menggunakan satu warna berwarna putih sama seperti sponsor yang lainnya, tidak menggunakan full color gitu ya. Dan saya harap di kemudian hari waktu berjalan itu ya, sampai akhir musim tidak ada tambahan lagi nih, tambahan sponsor-sponsor yang membuat jersey ini semakin rame. Ya walaupun desainnya emang, aduh capek tanganku nih. Desainnya emang di-spacekan buat sponsor itu masih manis ya, nambah sponsor di mana-mana itu masih bisa, karena desainnya lebih ke abstrak menurut saya, nggak ada sesuatu hal yang detail gitu ya. Ya tapi harapannya sih yang awal muncul sampai akhir itu ya sama, nggak ada tambahan lagi, lebih mewah gitu ya, dengan 2 sponsor di bagian depan, Indofood dan juga Aladin. Aduh. Untuk motifnya sendiri, ini diklaim katanya, saya sempat melihat reviewer yang lain itu, bahannya ini setiap jersey player issue itu berbeda-beda. Nah, yang udah nonton di channelnya teman-teman yang lain di situ, tolong dibandingkan nih, apakah posisi dari desainnya ini berbeda atau kurang lebih sama. Nih, saya berdirikan semacam ini ya, coba dicek lah, dikontrol lagi ya. Apakah berbeda posisi hitamnya di bagian sini, posisi terangnya, segala macamnya. Tapi kalau dibilang sekilas, ya nggak begitu ketara ya. Berbeda dengan jersinya Chelsea yang di bagian kerah itu kan ada semacam awan-awannya, dan diklaim berbeda tiap jersinya ya. Bisa jadi kelihatan karena posisi awannya itu, lingkaran-lingkarannya kan lebih menonjol dibandingkan dengan warna putih backgroundnya. Kalau ini, ya sudah lah ya, dengan garis strip-strip ke samping. Ya nggak begitu ketara sih menurut saya ya. Dan ternyata di bagian bawah sebelah kiri ada aparelnya, Sportama. Sembunyi di bagian bawah dia ya. Setelah sebelumnya pernah memunculkan dengan S sedikit dan juga S plus Sportamanya, lalu sekarang di bagian bawah sembunyi. Tidak ada authentic tag di bagian bawahnya, cuma self apparelnya ya sah-sah saja sih, karena mereka sudah tiap tahun mensponsori Persib Bandung dan identik bahwa Sportama ini self apparelnya dari Persib Bandung. Kita bahas tentang detail bahan kainnya. Untuk bahan kainnya, secara hand feel-nya itu terasa lembut memang ya, dan terasa jatuh atau kliwir-kliwir bahasa saya ya. Ya intinya
nggak begitu berat, jatuh gitu. Kalau dipakai itu jatuh. Berbeda dengan yang saya pakai ini, terasa kasar dan berat. Nah, kalau ini mungkin ketika kena keringat itu bakal cepat kering ya, karena ringan bahannya dan tidak memperberat ketika kena air gitu ya. Dan saya kira awalnya ini sublimasi di bahan kain berwarna biru muda, tapi kemungkinan besarnya sih ya saya nggak tahu ya antara sublimasi apa enggak. Tapi saya lihat di channelnya reviewer jersey yang lain tuh katanya informasi dari Persib Store itu bukan sublimasi. Ya nggak tahu. Yang jelas karena bahannya itu bahan kain yang biasa menurut saya ya, grafik biasa. Terus ditambah dengan motif semacam ini, ya yang orang awam tahu seolah-olah sublimasi gitu aja. Nggak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya pernah ada jacquard tuh saya rasa bahan kainnya lebih unggul ya. Terus kenapa kok dikasih harga 800.000 nggak 500 ribuan aja? Ya saya nggak tahu. Kemungkinan besar Persib Bandung akan membangun skuad yang mewah untuk musim depan dan bisa meraih juara. Dan salah satu sumbangan dananya dari pembelian merchandise, salah satunya jersey ini ya. Jersey player isunya ini dihargai segitu ya biar bisa beli pemain yang top abis, top chair, dan bisa membawa Persib Bandung menjadi juara di Liga 1 musim depan. Keren ya. Terus di bagian belakangnya terdapat sponsor tambahan kopi ABC dengan warna yang sama, bahannya pun sama dengan depannya tadi. Saya tidak sempat untuk menambah name set segala macam, tapi yang jersey replika saya yang away itu ada name setnya nomor 77, yakni siapa nomor 77 ya? Saya lupa sampai kemarin, aduh, ya itulah pokoknya diisi di kolom komentar. Dan harga name setnya itu cukup murah ya, untuk replikanya itu 25.000 aja. Jersey replikanya itu 299.000 dan jersey supporter editionnya itu 100.000, padahal di sebelumnya itu 175 sampai 185 ribuan. Sedangkan jersey replika itu sebelumnya nggak ada, adanya cuma player issue di harga 500 ribuan. Jadi ini tahun ini Persib menerbitkan 3 jenis jersey. Nah, nanti kita bahas perbedaan kainnya ya antara replika dengan player issue ini, kita bandingkan lagi. Langsung aja saya cobain jersey ini ketika digunakan tuh seperti apa kenyamanannya dengan harga Rp800.000. Ya, betul sekali seperti dugaan saya. Ketika jersey ini sudah saya gunakan, bahannya ketika tersentuh sama kulit badan itu terasa lembut dan ringan gitu ya. Tipis gitu menurut saya sih. Jadi ketika buat lari itu enak. Dan untuk di bagian bawah itu berasa agak kedodoran tapi nggak begitu ketara dikarenakan bahannya yang bisa menyesuaikan atau jatuh gitu ya. Jadi nggak melebar banget tapi lurus gitu menurut saya nih ya, saya pakai. Dan lengannya pun saya lebih suka yang kayak gini, nggak terlalu jangkis mencengkeram. Mungkin buat para pemain lebih suka yang mencengkeram ya, karena sampai dikaretin di belakangnya semacam itu ya. Tapi kalau untuk saya yang orang awam ya sukanya yang seperti ini. Oke sih, ini cakep. Terus kita komentarin di bagian kerahnya tadi yang dibilang timbul itu, ya saya rasa sih nggak begitu ketara dan nggak begitu berasa. Untuk bagi saya sendiri ya, ya itu beda-beda orang, beda-beda bahan yang dipegang, beda barangnya. Ya saya rasa pengalaman menggunakannya berbeda. Jika kalian pengen merasakan pengalaman menggunakan jersey ini, bisa langsung dibeli di Persib Store. Kalau nggak mampu yang 800.000, bisa yang 300.000, bisa yang 100.000-an, atau nungguin jersey ini sampai di diskon di akhir musim, karena jersey sebelumnya itu udah pasti di diskon ya. Dan dicari aja, semoga size-nya masih ada. Kalau size-nya gede-gede itu biasanya masih ada sih. Untuk sponsornya segala macamnya tidak ada menonjol ke atas ya, bisa dibilang karena bahannya ini bukan sublimasi ya. Jadi catnya itu nggak nongol ke atas, nggak timbul ke atas di polyflex berwarna putih ini. Jadi cakep metodenya ya. Namun kemudian hari untuk berikutnya saya harap jersey Persib Bandung ini masih bisa ditekan lagi di harga 500 ribuan dengan teknologi dan inovasi yang lebih keren lagi ya, yang bisa orang melihat tuh loh kok berbeda nih, kok lebih keren nih gitu loh. Seperti pada 2 musim sebelumnya. Kalau musim kemarin saya nilai itu sedikit gagal karena awalnya itu bagian pundaknya agak naik ke atas, sudah diperbaiki segala macam. Ya, apa ya? Ya, 2 musim sebelumnya itu bener-bener wow, keren gitu ya. Ada nggak ya saya ya? Belum saya pajang di sini, ini yang versi SCM-nya dulu itu.
Ya itu aja harapan dari saya sebagai penikmat jersey lokal original. Jangan lupa subscribe channel ini jika teman-teman ingin membantu saya untuk menaikkan motivasi saya mereview jersey lagi ke depannya. Dan salam jersey original, jangan beli yang bajakan, supaya kamu semua tetap menjadi orang yang VIP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.